Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-22. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18 dan juga ayat yang ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam. Silakan duduk. Saudara, kalau ditanyakan lebih suka membicarakan tentang surga atau neraka, saya percaya kebanyakan dari kita tentu lebih suka untuk membicarakan tentang surga daripada neraka. Karena surga menggambarkan sesuatu yang baik, surga menggambarkan sesuatu yang indah. Dan tentunya kita semua mengharapkan dan menantikan surga. Dan juga surga itu menggambarkan akan natur Allah kita yang adalah kasih. Sebaliknya ketika membicarakan tentang neraka, kebanyakan dari kita mungkin merasa nggak nyaman hati kita. Karena neraka identik dengan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, dan tidak sesuai dengan natur Allah kita yang adalah kasih. Namun sesungguhnya adanya realita akan neraka menolong kita untuk dapat memahami akan dua hal ini. Yang pertama, adanya realita akan neraka menolong kita untuk memahami akan betapa seriusnya dosa dan akibat dari dosa, yaitu kematian kekal, keterpisahan kita dari Allah selamanya. Dan yang kedua, adanya realita akan neraka menolong kita untuk dapat memahami akan betapa besar kasih Allah bagi kita. Tanpa realita akan neraka, kita tidak akan bisa memahami akan betapa mahalnya harga yang harus Yesus bayar untuk menebus kita atas dosa-dosa kita. Bukankah neraka itu yang seharusnya menjadi bagian kita? Kita adalah orang-orang yang dikatakan memberontak kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang cenderung untuk melawan Allah dan melakukan dosa. Dan bahkan kita dikatakan adalah musuh Allah. Namun di atas salib itu, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Di atas salib itu, Yesus telah mengalami terlebih dahulu neraka itu. Yesus mengalami kesakitan, Yesus mengalami kesengsaraan, penganiayaan, bahkan yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Sehingga di atas salib itu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus rela menjalani segala penderitaan dan juga kehancuran yang seharusnya kita terima akibat dosa-dosa kita. Sehingga jikalau kita tidak percaya dengan realita akan neraka, maka kita tidak akan dapat memahami akan betapa Yesus telah begitu menderita bagi kita, dan kita tidak akan pernah tahu akan betapa Yesus begitu mengasihi setiap kita. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukanlah mengapa Allah Bapa yang baik, Allah yang begitu baik itu mau mengizinkan adanya neraka. Tapi pertanyaannya sesungguhnya yang harus kita renungkan adalah mengapa Allah Bapa mau memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya untuk mati bagi kita. Dan mengapa Yesus mau mengalami neraka itu bagi kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam menjalani keseharian kita terkadang menganggap murah pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Dengan tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Dipersilakan.
Kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu agung, yang begitu mulia ya Tuhan. Yang telah menebus kami ya Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau Allah Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan diri-Mu, Engkau mati di atas kayu salib bagi kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Ampuni kami, kalau seringkali di dalam kami menjalani keseharian kami, ketika kami menjalani aktivitas kami, ataupun entah kami di dalam pergumulan ya Tuhan, kami menganggap murah arti pengorbanan-Mu bagi kami dengan tetap hidup di dalam dosa-dosa kami. Bahkan kami mungkin ragu akan kasih-Mu ketika kami mengalami pergumulan hidup ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, untuk kami terus diproses untuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.